Selamat datang di podcast Halo Lampung, menyajikan obrolan yang tak terduga yang dibawakan sesantai mungkin. Nah, kembali lagi bersama saya Imron Parasoran di program kali ini ya, di episode ke-7 yang akan mengundang narasumber yang menginspiratif cerita-ceritanya ataupun juga pengalaman-pengalaman yang semasa sepanjang hidup pastinya ya. Oke, nah kalau misalkan kalian mau menyaksikan tayangan podcast Halo Lampung bisa melalui channel Radar Lampung TV ataupun kanal YouTube Radar Lampung TV. Jangan lupa ya di-share, di-like, di-subscribe dan juga dikasih gift-nya nih kalau di YouTube ya, biar kita semakin semangat untuk berada di episode-episode berikutnya mengundang narasumber yang lebih menginspiratif lagi, khususnya yang ada di Provinsi Lampung ya. Nah, dan tidak hanya di kanal YouTube, ada juga di Spotify dan juga di website kami yang ada di www.doradartv.co.id. Nah, penasaran nggak nih, di episode ke-7 kali ini kita akan mengundang sesosok pria tampan, muda, bertalenta, banyak prestasi, akademik, non-akademik. Dan juga ini menjadi salah satu inspiratif untuk generasi anak muda yang ada di Provinsi Lampung. Tidak hanya sekedar kuliah, tidak hanya sekedar belajar, tapi juga harus memiliki prestasi di luar akademik untuk mengasah kemampuan di dalam diri dan juga pasti untuk kebaikan karir ke depannya. Langsung saja kita sapa narasumber kita di episode ke-7 kali ini di podcast Halo Lampung. Ini dia, ada Ferdy Arianto, Putra Pariwisata Lampung 2022. Halo, selamat datang Ferdy. Selamat datang juga Kak Imron. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, gimana perasaannya menggunakan samir atau selempang sudah bertitel nih ya, Putra Pariwisata Lampung 2022, Yayasan Putra Pariwisata Indonesia. Gimana perasaannya, Fer? Perasaannya sebuah kehormatan bisa menjadi perwakilan Lampung di ajang Putra Pariwisata Indonesia 2022 nanti. Oke, jadi ajangnya di tahun 2020 nanti diselenggarakan di tahun 2023 ya? Betul sekali. Oke, nah kita kan sudah masih berada di tahun 2023 di awal nih ya, masih di bulan-bulan Januari. Nah, gimana tahun 2022-nya untuk Ferdy sendiri selaku Putra Pariwisata Lampung 2022? Apa yang sudah dilewati oleh seorang Ferdy? Apa saja yang sudah dilakukan seorang Ferdy selama tahun 2022 kemarin? Baik, menurut saya di resolusi 2022 ini sudah banyak yang sudah saya alami pastinya. Banyak pengalaman-pengalaman baru, salah satunya seperti saya sudah bisa untuk meningkatkan kualitas diri. Salah satunya saya mengembangkan diri saya di pekerjaan Master of Ceremony dan juga sebagai singer. Oke. Master of Ceremony, singer juga iya, kemudian juga memiliki titel Putra Pariwisata Lampung juga iya, dan bakat-bakat yang lain. Oke. Berarti banyak sekali yang sudah dilewati seorang Ferdy di tahun 2022 ya. Hal apa yang nggak bisa dilupakan seorang Ferdy di tahun 2022 selama 1 tahun kemarin yang sudah dilakukan? Yang nggak bisa dilupakan apa nih kira-kira? Di tahun 2022 itu mungkin yang nggak bisa dilupain itu masa perjalanan untuk meningkatkan kualitas diri saya. Karena Ferdy itu berawal dari orang yang introvert sebelumnya. Namun dengan adanya pengalaman-pengalaman yang sampai saat ini sudah saya coba gitu, untuk meningkatkan diri, belajar yang awalnya itu nggak pernah bisa nge-MC, itu nggak pernah kebayang buat jadi MC itu aja. Karena dari introvert jadi MC kan tuh berbanding terbalik ya. Iya, benar banget. Jadi tapi saya tuh percaya bahwa pada saat kita memiliki sifat profesional dalam hal apapun, maka dari hal yang nggak bisa itu jadi hal yang bisa. Dan menurut saya itu nggak bisa saya lupain sih, perjalanan sebelumnya yang saya coba hal-hal yang mungkin di luar comfort zone saya, tapi ternyata bisa gitu. So itu membuat saya menjadi termotivasi bahwa kalau misalnya saya dikasih hal yang baru, saya tidak ingin menjadi orang yang bilang nggak bisa lagi. Tapi oke, saya akan coba. Kalau saya bisa dan saya bisa mampu, maka saya akan lanjutkan
selagi itu masih positif. Oke, try and try ya, Iya. mencoba terus lagi memang itu bisa mengembangkan diri kita Betul. ya. Oke, nah jauh sebelum Ferdi ditunjuk sebagai perwakilan Lampung di ajang Putra Pariwisata Indonesia di tahun 2023 nanti. Aktivitas sebelumnya apa sih Ferdi, atau masih mahasiswa di manakah, fakultas Oke. apa? Karena kan terkadang kalau introvert nih biasanya untuk fakultasnya yang jauh dari kata di depan publik. Nah, tapi kalau misalkan Ferdi sendiri, latar belakang pendidikannya sendiri apa nih? Oke, saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Ya. Inggris. Berarti kan kalau pendidikan bahasa Inggris ini memang harus bisa berbicara di depan publik Betul. ya, karena ada audiensnya, ada muridnya ke depan, karena pendidikan bahasa Inggris berarti kalau memang mau nekuni ya jadi guru atau jadi dosen ke depannya, Ya. seperti itu ya. Nah, sebelum mengikuti Putra Pariwisata Lampung, pernah mengikuti ajang apa saja sih Ferdi? Apalagi kan sudah masih kuliah juga gitu, pasti kan padat banget. Sebelum menjadi Putra Pariwisata Lampung 2022, saya sudah memiliki berbagai pengalaman. Salah satunya, pertama kali saya terjun di dunia Peja. pageant ini, saya mencoba untuk ikut Muli Mahanai. Kebetulan Oke. saya menjadi pemenang di Muli Mahanai Kota Metro 2019, lalu mewakili Kota Metro di Muli Mahanai Provinsi dan mendapatkan gelar atribut fotogenik. Oke. Baik, tidak hanya berhenti di Muli Mahanai, saya juga melanjutkan perjuangan saya untuk lebih aktif dan berkontribusi bagi Provinsi Lampung. Saya juga aktif dan juga terjun di kegiatan Jambore Pemuda Indonesia dan menjadi alumni Purna Prakarya Buddha Indonesia. Oke. Waktu itu pada saya ikut Jambore di provinsi mana? Mewakili Provinsi Lampung, namun tuan rumahnya di Provinsi Sulawesi Utara. Oh, banyak pengalaman mengikuti Jambore yang ada di Sulawesi Utara. Betul. Apa saja yang dilakukan selama mengikuti Jambore mewakili Lampung untuk ke Sulawesi Utara waktu itu? Sebenarnya sebagai salah satu perwakilan di Jambore Pemuda Indonesia itu sangat banyak sekali rangkaian kegiatan. Tidak hanya di Provinsi Sulawesi Utaranya juga, tapi sebelum itu kita melalui proses karantina dan juga pembelajaran untuk nantinya kita bawa ke Provinsi Sulawesi Utara. Kita belajar selama sebulan untuk belajar menari. Oke. Dan itu saya bukan dari Bukan basic tari nari ya? ya, bukan punya background dari mahasiswa tari. Karena kebetulan Lampung itu mempunyai 10 anggota yang akan berangkat, dan kebetulan beberapanya itu dari latar belakang mahasiswa tari Unila gitu. Dan saya kebetulan yang bertolak belakang nih. Bukan basic tari. Betul. Jadi saya mau nggak mau harus belajar, dan alhasil ternyata bisa, Oke. dan membawakan tarian yang berjudul Natinggam di Provinsi Sulawesi Utara mewakili Lampung. Oke, jadi dari Jambore Pemuda Indonesia mewakili Lampung, terus menampilkan tari. Karena Betul. harus membawa berbagai aneka budaya Iya. ataupun hasil yang ada di Lampung untuk dipamerkan, ibaratnya seperti itu, untuk dilihat oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, khususnya waktu itu di Sulawesi Utara. Betul. Ada berapa provinsi waktu itu yang ada di Sulawesi Utara yang mengikuti JPI ini? Kebetulan untuk Jambore Pemuda Indonesia ini, alhamdulillahnya seluruh provinsi itu mengikuti, karena ini kegiatan dari pemerintah. Oke. Sudah pasti ke 34 provinsi yang ada di Indonesia itu mau mengirimkan perwakilannya masing-masing. Wah, berarti memang pengalamannya udah banyak banget ketemu sama orang seluruh Indonesia, anak-anak muda yang bertalenta berkumpul di satu provinsi. Betul. Karena jatuhnya tingkat nasional seperti Ya. itu ya. Mungkin hal yang tidak bisa dilupakan selama mengikuti JPI pada tahun itu. Tahun berapa? 2019. 2019. Yang nggak bisa dilupakan selama mengikuti agenda yang ada di sana? Hal yang nggak bisa dilupakan itu pastinya yang pertama nih, kita menampilkan tarian yang sudah kita persiapkan selama sebulan Sebulanan atau ya. kurang lebih di Lampung yang kita persiapkan. Lalu kita tampilkan di malam puncak bakat di Sulawesi Utara di kegiatan Jambore Pemuda Indonesia pastinya. Nah, pada saat itu kita punya rasa bangga gitu. Saya tidak memiliki background seorang penari, tapi bisa menampilkan tarian yang susah, karena itu kita menarinya menggunakan penutup mata. Jadi narinya tidak hanya nari biasa, tapi kita menari sambil ditutup matanya. Dan hal itu menurut saya sampai saat ini nggak bisa dilupakan, karena sebagai orang yang tidak memiliki latar belakang seorang penari, namun pertama kalinya
menunjukkan tarian di kancah nasional dan itu menurut saya sangat membanggakan. Dan berhasil Betul. hasilnya ya. Iya. Tidak ada basic tari, terus kemudian berlatih selagi memang ada kemauan dan keinginan, terus telaten dan akhirnya bisa menunjukkan kalau Ferdi ternyata mampu waktu itu ya. Betul. Nah, 10 orang ini pasti kan mewakili dari Lampung untuk ke Sulawesi Utara kan. Waktu itu kan pasti ada prestasi yang diperebutkan kan untuk tim jatuhnya. Betul. Prestasi apa yang sudah diraih sama tim Ferdi di JPI Lampung menuju ke nasional waktu itu? Alhamdulillahnya Provinsi Lampung mendapatkan 2 juara. Yang juara pertama yaitu juara 1 untuk stand terbaik dan juga juara 2 parade Menggunakan busana dari daerah Lampung. Provinsi Lampung Iya, ya. Pak. Wah, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita berarti mengikuti JPI ini sebelum mengikuti Mulimahane Provinsi atau sesudah tadi ya? Sesudah mengikuti Mulimahane Provinsi. Nah, berarti kan pengalamannya banyak banget nih. Nah, kalau misalkan di Mulimahane Provinsi ataupun juga di Mulimahane Kota Metro sebelumnya apa yang sudah Ferdi dapatkan atau apa yang sudah Ferdi lakukan sebagai menghanai khususnya Kota Metro ataupun juga menghanai provinsi, mungkin dari segi advokasi ataupun segi sosialnya yang sudah dilakukan seorang Ferdi sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan? Sebenarnya yang sudah kita lakukan tidak hanya saya ya, karena itu kan sebuah ikatan Mulimahanai. Pastinya saya juga bekerja sama dengan Teman-teman para yang lain, pemuda-pemudi di Kota Metro. Hal yang saya naungkan pada saat malam grand final Kota Metro itu, saya bicara di depan halayak bahwa when I chosen as the winner, I will have 3 formula. Which is active, creative, and contributive. Nah, 3 hal itu saya terapkan kepada pemuda-pemudi dan teman-teman saya di sana, bahwa kita sebagai Mulimahana itu harus bergerak aktif dan juga berpikir kreatif dan juga pastinya berkontributif bagi Kota Metro. Hal yang sudah kita lakukan adalah salah satunya mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Metro. Kita membersihkan destinasi wisata, salah satunya seperti taman-taman yang ada di Kota Metro. Seperti itu ya. Jadi memang kegiatan dari Ikatan Mulimahanai Kota Metro, khususnya memang Ferdi waktu itu yang memegang andil lah ya. Betul. Untuk di Kota Metro untuk melestarikan ataupun juga menjaga tempat-tempat wisata yang ada di Kota Metro khususnya. Nah, kemudian terjunlah ke Mahanai Provinsi waktu itu. Nah, yang sudah dipersiapkan sama Ferdi dari kota ke provinsi ataukah sama saja atau memang sudah ada tim dari Ferdi yang memang mempersiapkan Ferdi untuk ke tingkat provinsi waktu itu? Baik, untuk ke tingkat provinsi kita sudah disiapkan tim dari Dinas Pariwisata Kota Metro, pastinya sudah dibekalkan oleh banyak tentang kepariwisataan, pastinya tentang kebudayaan juga, dan juga hal-hal yang harus dipersiapkan seperti bakat gitu. Kita diberikan pembelajaran oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, dan hal itu yang membawa kita bisa menjadi lebih baik lagi di kancah provinsi yang sebelumnya mungkin Ferdi di kabupaten belum bisa ini itu, sehingga pas di perlombaan provinsi sudah lebih baik lagi dan lebih wise, karena pada saat itu Ferdi masih usia 17 tahun. 2019 itu berusia 17 tahun. Ya, selisih 2 tahun sama saya ya, 2019. Aduh, ya oke. Wow, 19 tahun sudah mewakili kotanya sendiri ke tingkat provinsi dan akhirnya mendapatkan hasil untuk Mahanai Photogenic. Betul. Oke, 2019 dengan usia segitu sangat luar biasa sekali ya. Ferdi, apa yang di dalam benak Ferdi sehingga di usia yang muda itu di 2019 ikutan kompetisi Kota Metro terus provinsi? Apa memang ada yang mendukung seorang Ferdi atau memang ada inspiratif siapa gitu yang mengikuti, akhirnya Ferdi mengikuti, oke, kayaknya aku yakin mau ikut kompetisi ini nih gitu. Waktu pertama kali yang terpikirkan oleh Ferdi di usia 17 tahun waktu itu apa? Baik, pertama kali itu pada saat SMA, kebetulan sering menjadi perwakilan sekolah untuk lomba ajang permodelan gitu. Pada saat itu Ferdi menjadi perwakilan untuk perlombaan model busana Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan. Pada saat itu Ferdi lihat dewan juri itu menggunakan selempang. Gitu. Baik, wah ini selempang apa nih? Aku baca ternyata Mahanai dari mana gitu. Terus kayak termotivasi tuh, kayak mereka
bisa jadi juri, bisa jadi sosok yang dilihat banyak publik gitu. Terus suatu saat ada terbenak di hati tuh, oh saya harus jadi seperti dia. Menggunakan gitu. selempang atau samir gitu Iya. ya. Oke. Karena menurut saya sebagai Mahanai tidak hanya menjadi model tapi menjadi role model. Nah, hal itu yang lebih Lebih berat lagi ya. lagi pastinya. Tapi itu juga yang menjadi motivasi bagaimana caranya untuk menjadi role model yang baik dan memotivasi para pemuda di Provinsi Lampung khususnya. Oke, luar biasa sekali. Berawal berpikir dan termotivasi karena melihat seseorang yang menggunakan selempang atau samir waktu itu, akhirnya termotivasilah seorang Ferdi gimana caranya seorang Ferdi bisa meraih dengan secara baik untuk tetap menggunakan selempang yang mungkin saat ini juga semakin meningkat ya. Berarti karena Betul. mewakili provinsi lagi untuk yang kedua kalinya, yang awal JPI, terus ini adalah Putra Pariwisata Lampung untuk ke tingkat nasional seperti itu ya. Nah, setelah itu Ferdi 2020 mahasiswa. Ya, Nah. dari 2019 akhirnya sudah menjadi mahasiswa. Oh, sudah menjadi mahasiswa. Nah, itu kan berarti persiapannya posisi masih aktif sebagai mahasiswa dong. Iya. Semester 1 di Universitas Teknokrat Indonesia. Gimana cara berbagi waktu seorang Ferdi? Karena terkadang kan kalau baru lulus SMA di usia 17 tahun ataupun 18 tahun terkadang masih belum bisa memanage secara maksimal antara kuliah, antara aktivitas Ferdi, mungkin secara persiapan untuk mengikuti Muli Mahanai ataupun persiapan sebagai Jambore Pemuda Indonesia waktu itu. Membagi waktunya seperti apa? Baik, karena saya sudah terbiasa dengan berbagai aktivitas dari SMA, karena SMA juga sering lomba sana sini dan mengikuti berbagai organisasi gitu. Salah satunya OSIS. Jadi itulah hal yang membuat saya sekarang terbiasa dengan berbagai aktivitas, tapi tetap ada fokusnya di mana yang harus dipentingkan lebih terdahulu gitu. Jadi sehingga itu menjadikan diri saya sekarang ini bisa membagi waktu. Oke, tapi by the way Ferdi anak keberapa sih, Fer? Saya anak kedua, Kak. Anak kedua Dari dari dua bersaudara. berarti punya kakak. Iya. Oke, sejauh ini mungkin ada nggak sih pesan dari orang tua Ferdi khusus atau juga orang-orang tercinta dari Ferdi sekelilingnya? Ada pesan yang mungkin sampai saat ini Ferdi ingat dan akhirnya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari seorang Ferdi. Ada nggak pesan yang mungkin saat ini masih terbesit gitu di pikiran Ferdi? Baik, kalau pesan dari keluarga itu intinya setinggi apapun kamu nantinya, janganlah sampai dirimu sombong. Oke. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang selalu merasa kurang dan tidak merasa terlalu pintar, sehingga membuat dirinya selalu berkembang. Nah, itu yang membuat orang-orang itu sukses, tidak pernah merasa cukup. Dan tetapi jangan lupa juga untuk bersyukur. Oke, pada intinya jangan lupa bersyukur, jangan terlalu meninggi gitu ya. Seperti ilmu padi semakin berisi semakin merunduk seperti itu. Nah, ini kan Ferdi berarti didukung oleh kampus ya, Universitas Teknokrat Indonesia. Apakah Ferdi juga seorang duta kampus? Betul. Betul, 2000 berapa? 2020. 2020 pemenang pertama. Iya. Oke, nah sejauh ini apa nih yang sudah disupport oleh kampus untuk seorang Ferdi yang mungkin dari awal pernah ikut Jambore juga pasti sudah mewakili Universitas Teknokrat Indonesia kan, membawa nama kampus juga secara tidak langsung. Terus sekarang juga di 2022 menuju sudah 2023 mewakili Lampung juga untuk ke tingkat nasional. Nah, ya bentuk support apa yang mungkin sudah dilakukan atau sudah diberikan oleh dari kampus Ferdi sendiri sehingga Ferdi benar-benar yakin nih untuk maju ke Putra Pariwisata Lampung di nantinya di tingkat nasional. Sejauh ini kampus Universitas Teknokrat Indonesia sudah banyak memberikan support pastinya. Salah satunya dari melalui pembekalan-pembekalan yang ada. Universitas Teknokrat itu memiliki berbagai dosen yang ahli di bidang public speaking pastinya, dan juga pengembangan kepribadian salah satunya. Nah, hal itu yang menjadikan salah satu menurut Ferdi sponsor yang paling penting, karena ilmu itu tidak ada nilainya. Nah, sejauh ini kampus selalu mendukung para mahasiswanya untuk memiliki prestasi pastinya. Pastinya juga kampus berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung apa yang Ferdi butuhkan nantinya di ajang nasional. Oke, berarti benar-benar disupport secara penuh karena memang dari kampus juga menyampaikan bahwa memang mahasiswa di kampus ini harus memiliki
apa ya, jiwa pejuang, jiwa kompetisi gitu ya untuk mewakili kampusnya di perlombaan atau di kompetisi di luaran sana. Berarti sejauh ini yang sudah dipersiapkan seorang Ferdi setelah dinobatkan sebagai putra pariwisata Lampung yang nanti akan berlaga di nasional di bulan berapa, Fer? Di bulan Februari, Nah, sebulan lagi. Bulan depan. Betul. Beberapa bulan terakhir apa yang sudah dilakukan atau sudah dipersiapkan seorang Ferdi untuk bulan depan di Februari nanti berkompetisi dengan putra-putra terbaik yang di Indonesia khususnya? Pastinya sudah banyak yang dipersiapkan ya. Tidak hanya persiapan tentang pembekalan-pembekalan yang akan kami tunjukkan nanti di nasional, pastinya juga ada persiapan bakat yang pasti nanti akan ditampilkan di Bali, dan juga persiapan dari busana, pakaian untuk selama karantina, dan yang paling penting itu adalah kesiapan mentalnya nanti. Pada saat nanti Ferdi harus siap untuk menjadi juara maupun juga untuk tidak jadi juara, karena menurut Ferdi hal itu yang paling penting pada saat kita mau berkompetisi. Mental lah yang harus kita siapkan nantinya. Benar. Mental pemenang dan mental tidak pemenang. Betul. Ya. Jangan sampai nanti setelah ternyata di hasil akhir memang mungkin bukan rezekinya dari individu itu, tapi akhirnya jadi malah mengganggu psikolog atau mental kita seperti itu ya. Nah, ini kan Lampung juga udah sering banget memenangkan kategori pertama, pemenang pertama malah ya, beberapa kali perwakilan Lampung mengikuti Putra Pariwisata Indonesia, dan sebelum-sebelumnya juga pernah menang. Nah, dari senior-senior sebelumnya, dari yang sesudah-sudahnya, apa ada tips ataupun ada masukan apa yang harus Ferdi persiapkan untuk mengikuti tingkat nasional dalam Putra Pariwisata Indonesia nanti? Untuk kakak-kakak para alumni dari Putra Pariwisata Lampung sudah memberikan sedikit tips-tipsnya pastinya. Intinya tidak ada caranya tips untuk pemenang. Menjadi seorang pemenang tidak ada ya. Karena pada hakikatnya menjadi seorang pemenang itu ada terpancar dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk berjuang, bagaimana cara kita untuk menunjukkan kelebihan kita, dan bagaimana cara kita untuk membawa diri kita nanti di nasional. Karena apa yang kita pikirkan itulah akan terjadi nantinya. So katanya berikan positive mindset buat kamu, berikan yang terbaik, do the best. Pokoknya tampilkan yang terbaik, jangan sampai menjadi diri orang lain, tapi jadi diri sendiri ketika berada di lingkup yang memang untuk berkompetisi ya. Karena banyak di luar sana ketika berkompetisi dia tidak jadi diri sendiri. Gimana caranya supaya dilihat selalu baik-baik dan baik, tapi ternyata di balik itu ada kekurangannya. Nah, tadi Ferdi sudah jelasin kalau misalnya persiapannya ada bakat juga, kemudian berbagai busana yang dipersiapkan. Bakat apa yang nanti akan ditampilkan di nasional nanti, Ferdi? Pastinya bakat yang akan ditampilkan adalah bernyanyi. Bernyanyi, sesuai dengan profesinya juga adalah sebagai singer juga. Jadi memang menampilkan nyanyi. Lagu daerah atau lagu internasional atau pop? Kita sudah mempersiapkan beberapa lagu nantinya. Namun masih kita pertimbangkan nanti sama tim dari Yayasan Putra Pariwisata Lampungnya, yang mana akan ditampilkan. Sudah siapkan lagu Indonesia, lagu daerah, dan juga lagu dari lagu internasional berbahasa Inggris. Mungkin bisa kali ya kita denger ya satu bait aja suaranya Ferdi seperti apa sih gitu. Dikit aja, kita mau dengar suara merdunya Ferdi karena biar dilihat, oh ternyata ini wakil Lampung berpotensi juga gitu, tidak hanya memiliki knowledge yang baik, public speaking yang baik, tapi ternyata juga bakat yang mumpuni. Boleh sedikit aja, di-spill dikit suaranya. Boleh nyanyi apa aja deh. Nyanyi apa aja ya? Iya. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set up a dream with me. Let it by the boy. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you
Udah. Oh lanjut ya, nanti konser jatuhnya Jadi ya. konser ya, oke, Iya, keren. belum pemanasan. lumayan. Itu masih awal-awal ya, masih banyak pokoknya di Instagram, di TikTok, di YouTube-nya Ferry juga banyak ya lagu-lagu yang sudah dinyanyikan pastinya. Betul. Oke, Fer, pasti kan tidak hanya bakat yang sudah dipersiapkan nanti di Nasional Nanti Putra Pariwisata Indonesia, pasti kan ada national kostum seperti itu dan busana-busana lain yang dipersiapkan untuk outfit setiap hari di sana. Itu apa saja yang sudah dipersiapkan? Mungkin khususnya untuk national kostum ya. Dari siapa sih rancangannya? Baik, kalau untuk Boleh di-spill nggak kalau udah ada? sorry. Kalau untuk Putra Pariwisata Indonesia ini kita tidak ada nasional Oh, kostum. tidak ada national kostum. Oke. Yang kita bawa hanyalah baju etnik yang baju misalnya baju suite atau jas, namun dipadukan dengan kekhasan dari Provinsi Lampung. Salah satunya kayak seperti tapis. Oke. Nanti karya siapa yang akan dibawa seorang Ferdi? All outfitnya Ferdi selama mengikuti karantina di sana nanti. Untuk sponsor utama dari Yayasan Putra Pariwisata Lampung akan dari desainer Moch ID, yang dimana desainernya itu adalah pemilik license holdernya sendiri dari Yayasan Putra Pariwisata Lampung, Kak Sadam. Kak Sadam ya. Iya. Jadi Moch ID salah satu sponsor utama untuk outfit yang akan dipersiapkan seorang Ferdi ke tingkat nasional nanti. Betul. Ya. Oke, ada advokasikah yang nanti akan diangkat oleh Ferdi nanti di nasional? Untuk advokasi itu sudah ada, namun belum bisa kita publish. Nanti tungguin aja, stay tune di Instagramnya Putra Pariwisata Lampung. Belum boleh di-spill sedikit Betul. aja tentang apa misalnya? Pastinya tidak jauh dari tentang pariwisata dan juga destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung dan bagaimana caranya kita untuk mengembangkan wisata tersebut. Oke, masih dalam rahasia ya kalau Iya. saya nanti pokoknya ditunggu aja karena bulan depan di Februari akan berkompetisi di Bali. Iya, di Bali. Oke, berapa lama karantinanya nanti? Karantinanya berlangsung 5 hari. 5 hari ya, berarti memang sangat singkat sekali. Persiapannya juga sudah beberapa bulan seperti itu ya dengan advokasi yang semoga nanti lebih matang lagi ketika ditampilkan ke nasional ya. Nah, Fer, kalau misalkan berbicara soal advokasi ataupun yang sudah dipersiapkan, tapi sebenarnya sejatinya tupoksi atau juga memang tanggung jawab dari seorang putra pariwisata Lampung itu sebenarnya ngapain sih, Fer, gitu? Betul. Untuk tanggung jawab dari sebagai Putra Pariwisata Lampung pastinya yang pertama mempromosikan, kedua mengembangkan, ketiga berkontribusi. Oke. Pastinya berkontribusi ini mencakup dari 2 poin utama tadi. Nah, hal itu sudah menjadi tugas wajib sebagai Putra Pariwisata Lampung, yang dimana Ferdi juga masih aktif untuk mempromosikan pariwisata-pariwisata yang tidak hanya sudah terkenal di Provinsi Lampung, namun juga yang pastinya yang hidden gem, yang belum terjamah oleh orang-orang banyak, yang orang-orang di luar sana tuh belum mengetahui bahwa oh Lampung ternyata memiliki destinasi wisata ini. Salah satu contohnya seperti Sungai Langka. Nah, tuh. Sungai Langka di Pesawaran itu sampai saat ini tuh masih banyak orang yang belum tahu tuh. Saya juga nggak tahu Sungai Langka itu ada di Pesawaran. Seperti apa juga saya belum tahu tuh ternyata. Baik, Sungai Langka itu adalah salah satu nama desa di Pesawaran. Namun jangan terkecoh dengan namanya Sungai Langka, bukan berarti sungai yang langka ya. Tapi di situ adalah destinasi wisata desa yang berbasis ilmu pengetahuan dan juga budaya. Karena di sana itu banyak sekali pengrajin yang membuat sulam jelujur dan juga tapis. Wow. Jadi pada saat kita datang ke desa situ, di desa Sungai Langka, banyak sekali para pengrajin dan juga para ibu-ibu di sana itu adalah mayoritas seorang pengrajin tapis. Kesehariannya. Betul, kesehariannya. Wow. Jadi bisa kita lihat pada saat kita datang ke desa itu sudah terlihat dari teras-teras rumah mereka sedang menapis kain.
menariknya di sana ya, karena Iya. ibu-ibu di sana masih kompak untuk membuat kerajinan tangan, khususnya kayak membuat kain yang tadi sudah jelaskan sama Ferdi, dan juga ada tapisnya juga, pembuatan tapis di sana. Selain daerah yang memang belum banyak diketahui dengan orang, salah satunya di Sungai Langka, ada tempat wisata lain yang mungkin belum terjamah atau belum banyak orang tahu di Lampung apa saja, Ferdi, selain di Pesawaran? Selain di Pesawaran banyak, salah satu contohnya yang ada di Lampung Barat seperti kebun kopi. Oke. Nah, di situ banyak orang Lampung Barat itu eh, menyebutnya negeri di atas awan. Ya, negeri di atas Iya. awan. Tapi sampai saat ini tuh masih banyak yang belum Terekspos. terekspos dengan baik karena mungkin di Lampung ini masih minim tentang kesadaran masyarakat untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerahnya. Salah satunya kekurangannya juga sebagai mobilitas kali ya, untuk menjamah ke daerah tersebut yang sedikit sulit aksesnya. Ya. Oke, berarti sejauh ini memang tempat-tempat wisata yang ada di Lampung yang memang memiliki potensi yang begitu luar biasa. Lagi-lagi kendalanya karena akses. Betul. Seperti itu ya, seharusnya memang ketika memang pemerintah mungkin kurang mendukung ataupun memang belum mengetahui, jadi mungkin seharusnya warga sekitar, masyarakat sekitar khususnya muda-muda mungkin bisa menginformasikan atau juga memfollow up gitu ya, men-sharing bahwa ada spot-spot nih yang memang berpotensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Lampung ataupun di berbagai kabupaten kota yang mungkin orang-orang banyak belum tahu ya. Betul. Oke, nah Fer, kita kan beralih ya di masa normal, pandemi, dan sekarang menjadi endemi. Pada saat masa pandemi ini banyak sekali potensi ataupun juga para pengusaha wisata-wisata yang saat ini mungkin masih belajar lagi nih untuk menata wisata-wisata yang sempat tidak terjamah karena masa pandemi. Nah, kalau misalnya versi dari Ferdi sendiri untuk mengangkat lebih cepat atau lebih baik lagi kepada seluruh usaha wisata ataupun juga destinasi wisata yang nantinya menjadi normal seperti sedia kala, karena kan selama masa pandemi tidak ada para wisatawan yang berkunjung kan gitu. Dampaknya pun para sektor-sektor wisata ini sangat berasa sekali. Tapi kalau misalnya dari versinya sendiri, apa sih yang seorang Ferdi harus lakukan supaya sektor-sektor wisata yang ada di Lampung untuk kembali berdiri dengan yakin bahwa wisata Lampung ini loh bisa dipromosikan dengan baik ataupun juga bisa dikenalkan dengan baik, atau juga tidak kalah dengan tempat-tempat wisata yang ada di Bali, ada di luar provinsi lain misalnya. Apa yang harus dilakukan seorang Ferdi? Di masa COVID-19 pada saat tahun lalu itu Ya. sangat sulit kan untuk mengakses sebuah destinasi wisata, pastinya Betul. karena adanya social distancing dan juga protokol kesehatan. Namun tidak juga untuk menutup sebuah destinasi wisata tersebut, karena masih saya lihat masih banyak destinasi wisata yang masih buka walaupun di masa COVID-19, namun menerapkan Protokol kesehatan yang ketat, Betul ya. sekali. Dan pada saat masa sekarang yang mungkin sudah menjadi masa endemi, menurut saya salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh sektor pariwisata adalah kita sebut namanya digital tourism marketer. Oke. Yang dimana pada saat ini di era 4.0 mayoritas populasi dunia ini menggunakan internet dan juga dunia digital, social media. Kenapa Bali bisa menjadi salah satu destinasi priority, 10 priority destinasi di Indonesia? Karena menurut saya branding mereka baik. Oke. Nah, branding mereka baik, konten mereka ada, sehingga para wisatawan dari Luar provinsi maupun luar Luar negeri ya, internasional, itu bisa berkunjung pastinya karena ada yang menarik. Oke. Contohnya gini aja nih, kita nggak bakal bisa tahu Bali itu bagus kalau misalnya kita nggak tahu dari gambar atau dari Betul. soal video, karena mereka belum pernah sama sekali ke Bali. Apa sih Bali yang ditampilkan gitu? Belum Betul. tahu ya. Pastinya salah satunya dari sosial media. Betul. Oh, inilah Bali gitu. Nah, begitupun Lampung, seharusnya juga Lampung sekarang anak-anak mudanya sebenarnya sudah cukup lumayan, namun mungkin harus lebih
lebih dimantapkan lagi untuk membuat sebuah konten-konten, karena sekarang tuh sangat gampang untuk mempromosikan dan untuk merealisasikan sebuah sosial media untuk mempromosikan sebuah wisata gitu. Namun tidak hanya untuk mempromosikan melalui sosial media saja, yang pastinya yang salah satu yang terpenting, namun terkadang kita itu lupa bahwasannya kenangan yang indah dari sebuah wisata itu akan menjadi jembatan untuk para pengunjung lain datang. Karena misalnya seperti ini, Ferdi datang ke sebuah tempat nih. Oke. Kalau misalnya kenangannya baik, tempatnya baik, pasti Ferdi akan menceritakan ke kawan-kawan Ferdi, Betul. kepada relasi Ferdi, bahwasanya oh kemarin saya ke pantai Tanjung Setia, oh ternyata pantainya bagus misalnya. Terus saya ceritain nih bagusnya ke teman-teman. Mungkin gak mungkin teman-teman saya ini yang udah mendengar cerita dari saya penasaran dan ya? bakal datang lagi. Oke. Nah, maka dari itu sebenarnya kedua adalah kita harus memberikan kesan yang baik terhadap wisata yang ada di provinsi kita. Kita harus menjaga gitu. Jadi memang ketika berkunjung kita juga harus memberikan fasilitas ataupun layanan yang prima untuk para wisatawan yang sudah berkunjung seperti itu ya, sehingga mendapatkan kesan, mendapatkan pesan. Ini memang positif bahwa berkunjung ke tempat wisata yang di Lampung itu ternyata tidak kalah baik, tidak kalah menarik, bahkan tidak kalah indah yang ada di provinsi-provinsi lain seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau di Lampung tuh memang sudah banyak orang yang mempromosikan melalui sosial media. Mungkin lebih ke konsistensinya ya, karena sebuah tampilan yang terlihat menarik biasanya bakal ada calon wisata yang akan berkunjung seperti itu. Nah, menurut Ferdi sendiri yang kira-kira nanti di Lampung yang bisa masuk 10 Bali baru gitu, kira-kira apa nih tempat wisata yang mungkin kemungkinan akan bisa menjadi berjajar di 10 Bali baru nantinya? Yang cocok, yang tempat wisata yang ada di Lampung apa kira-kira menurut Ferdi? Menurut saya yang akan menjadi destinasi wisata Bali baru 10 Bali baru baru di Provinsi Lampung itu yang sangat cocok, yang sudah mumpuni. Menurut saya Pantai Tanjung Setia. Pantai Tanjung Setia yang ada di pesisir barat, Kabupaten Pesisir Barat. Karena itu sudah menjadi surganya para terpelancar di dunia, dan sudah ada perlombaannya juga, dan ada event festivalnya juga. Dan menurut saya tidak mustahil untuk nantinya Pantai Tanjung Setia menjadi salah satu destinasi wisata Bali baru. Oke, apalagi akses ke sana sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya penerbangan ya, dari Lampung Selatan menuju ke pesisir barat dengan menempuh waktu kurang lebih 3 jam kalau tidak salah, atau 45 menit ya. 45 menit. 45 menit 3 jam kayak naik kapal ya, salah. Kayak jauh banget gitu, 3 jam kayak keluar negeri. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang bikin menarik yang ada di Tanjung Setia menurut Ferdi sendiri? Mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih Tanjung Setia itu, kenapa menjadi surganya para perselancar? Emang sebagus itu ya gitu? Emang seindah itu seperti kayak di Provinsi Bali, atau apa yang menarik di sana, Kak? Yang menjadi hal yang menarik dari Pantai Tanjung Setia adalah ombaknya, memiliki ombak yang besar. Maka dari itu banyak sekali para sepelancar dari luar negeri malah ya datang ke Tanjung Setia untuk ini sepelancar ya, karena di Pantai Tanjung Setia itu memiliki ombak yang tinggi dan besar. Oke. Jadi itu pasti ada di pesisir barat. Tapi kalau misalkan yang ada di Bandar Lampung atau di daerah terdekat deh, kayak seperti di Pesawaran atau di Lampung Selatan yang memang memiliki destinasi wisata yang memang tidak kalah menarik nih, kayak di Bandung, ada gimana? Menurut Ferdi sendiri apa nih tempat wisata yang selain dari Tanjung Setia yang bisa diangkat nantinya? Sebenarnya Lampung itu nggak kalah dari provinsi Bali. Provinsi lain ya, Bali. Ya, salah satunya provinsi Bali. Banyak sekali destinasi wisata-wisata yang bisa kita angkat, namun mungkin kita harus fokuskan gitu. Bagaimana caranya untuk destinasi wisata ini bisa menjadi destinasi wisata Bali baru. Salah satunya bisa kita lihat ada Pulau Pahawang dan juga Pulau Tegalmas ya, Maldivesnya Lampung ya, bisa dibilang gitu.
Oke, nah ini kan bagaimana sih caranya selain kita mempromosikan melalui sosial media? Ada cara lain nggak sih menurut Ferdi nih untuk mempromosikan pariwisata khususnya kayak di Tegalmas, kayak di Pahawang, ataupun juga di Tanjung Setia? Ada cara lain nggak? Mungkin orang-orang penasaran dengan kira-kira ada nggak sih cara lain yang lebih efektif selain sosial media menurut Ferdi sendiri? Selain menggunakan sosial media adalah satu caranya kita membuat sebuah festival, Membuat festival. membuat acara. Oke. Salah satu yang sudah kita lihat bahwasanya Kabupaten Pesawaran pada tahun lalu sudah membuat festival Pahawang, Oke. yang dimana mereka membuat kegiatan yang seru di pulau tersebut dan juga menampilkan berbagai macam guest star di bidang musik, karena zaman sekarang itu anak-anak muda kan Anak muda, suka ya. banget dengar musik, Benar. dengar konser. Nah, salah satunya hal itulah yang bisa membuat para wisatawan Wisatawan, untuk mau berkunjung karena adanya festival di sebuah tempat. Oke, karena membuat event menjadi salah satu daya tarik, Daya tarik. selain memiliki keindahan area yang memang tempat wisatanya bagus seperti itu ya. Oke, Fer, kita udah di penghujung acara nih. Mungkin menurut Ferdi sendiri yang harus dipersiapkan seseorang yang ingin ikut berkompetisi seperti Ferdi yang nanti akan berkancah ke nasional di Putra Pariwisata Indonesia di Bali tepatnya Februari nanti. Apa aja yang harus dipersiapkan oleh seseorang ataupun individu yang ingin mengikuti kompetisi atau juga ingin mempersiapkan, oke, kayaknya aku harus ikut kompetisi itu mulai dari kabupaten dulu. Dan yang kira-kira yang benar-benar basic harus dipersiapkan seorang individu itu apa saja ingin mengikuti kompetisi? Hal yang pertama yang kita harus siapkan adalah kesiapan diri kita. Kamu ingin mengikuti perlombaan itu menurut hati kamu atau sebuah paksaan atau hanya ingin coba-coba? Karena menurut saya pada suatu saat kita mengikuti sebuah kompetisi namun diiringi dengan hati yang tulus, itu pasti akan berjalan dengan sangat lancar. Oke. Gitu. Jadi pahami dirimu sendiri, kamu yakinkah untuk mengikuti perlombaan ini? Kalau yakin, lakukan dengan tulus, step by step, tingkatkan kualitas diri, belajar untuk bisa berbicara di depan orang, public speaking, karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi kalau misalnya kamu usaha dengan giat, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Oke, luar biasa. Nah, ini kan memang Ferdi sudah menyampaikan semuanya tadi aku tanya dari awal sampai akhir ya. Nah, seperti biasa pemirsa di episode-episode yang sudah kita lewati ya, episode 1 sampai episode 6 dan sekarang episode ke-7, seperti biasa akan saya bawakan kartu ajaib saya yang sekarang sudah berubah menjadi warna kuning yang biasanya hanya kertas biasa. Ini Ferdi, kita punya sedikit games kecil-kecilan. Jadi di kartu kuning ini ya, ini bukan kartu kuning bermain bola, melainkan ini kartu kuning ya, pertanyaan misterius. Jadi Ferdi harus mengambil 5 kartu ini secara acak, nanti dijawab secara spontan. Oke, ready ya? Kita kocok dulu, Ini kayaknya kalau dilihat Ali kok alinya banget gitu. Oke, Fer, silakan dipilih 5. Jangan dibuka dulu, tetap dipilih 5 dulu. Kalau langsung ambil 5. Boleh satu-satu juga nggak apa-apa. Oke. 1 tutup, taruh. Oke. 2 3 4, satu lagi. Oke, boleh kasih ke saya? Nah, ini dia pemirsa sudah ada. Ini kursinya jadi ikut ngomong ya. Oke, besok kita tunggu sponsor kursi. Nah, ini dia pertanyaannya. Ada 5 yang udah dipilih oleh Ferdi ya, selaku Putra Pariwisata Lampung 2022 yang akan berkancah ke nasional ya. Oke, yang pertama untuk seorang Ferdi. Teman-teman kamu pada bilang kalau kamu orangnya gimana? Sombong. Sombong. Kenapa? Apa gara-gara first impression seorang Ferdi kalau belum kenal, ini orang sombong banget sih? Atau Betul. gimana? Kenapa? Emang gitu? Iya, nggak tahu ya, karena mungkin karena orangnya pendiam kalau belum kenal, jadi pikirannya nggak berbaur. Jadi first impression orang itu bilangnya sombong gitu. Padahal sebenarnya kalau udah kenal
lawak orangnya. Oke, jadi jangan melihat dari cover ya. Jangan Lagi-lagi underestimate ya. Benar-benar. Karena kalau misalnya belum kenal terus dia masa kita mau hahaha hihi kan nggak mungkin ya. Jadi oke lah boleh. Karena introvert juga begitu, melihat situasi dulu ya kan, lingkungan yang ada. Nanti baru kalau misal sudah enak dengan kondisi baru mungkin lama-lama juga cair ya. Oke. Yang kedua, berbagi menurut saya adalah Harus. Iya. Kenapa harus? Berbagi dalam hal apa nih yang harus menurut Ferdi? Karena kita itu hidup nggak sendiri ya Kak ya. Oke. Kita harus hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, pada hakikatnya kita juga harus berbagi. Tidak hanya berbagi tentang materi ya, Oke. pastinya berbagi tentang ilmu. Karena pada saat kita juga berbagi ilmu, kita juga akan mendapatkan ilmu, saling bertukar dan berbagi. Oke. Sehingga hidup kita itu akan mendapatkan warna. Wow, luar biasa sekali bijaknya seorang Ferdi ya. Oke, yang ketiga pertanyaan untuk seorang Ferdi adalah kapan terakhir kali Ferdi menangis dan kenapa? Tahun baru mungkin ya. Tahun baru? Kenapa, Fer? Karena mungkin nggak tahu ya, kalau mungkin orang lain kalau tahun baru kan menyambutnya dengan sukacita yang Benar. gembira gitu. Kalau saya pribadi kalau tahun baru tuh kayak nangis, bukan nangis yang terseduh ya, kayak nangis haru gitu, kayak oke, saya sudah menjalani hidup sampai tahun ini nih. Sudah berbagai hal yang saya coba, dari sebuah kegagalan maupun juga kesuksesan yang udah saya raih. So kadang suka berpikir bahwa kok tahun ini cuma sampai sini sih, gitu. Apakah tahun depan bisa lebih baik atau masih stuck lagi aja gitu. Nah, itu yang membuat sedih. Tapi dengan hal itu menjadikan motivasi buat diri saya untuk oke, tahun ini harus lebih semangat, mindsetnya harus lebih diubah lagi, lebih positif lagi, harus lebih giat lagi. Oke ya, yang keempat, besar atau kecil? Besar. Kenapa? Karena pada saat kita menjadi orang besar, kita akan bisa membantu orang-orang yang kecil. Oke, good ya. Ternyata besar dalam arti mungkin sukses dari segi ekonomi, finansial, sehingga bisa membantu orang yang kecil-kecil gitu kalau misalnya dia seperti itu. Yang terakhir untuk seorang Ferdi. Nah, Fer, jika tayangan ini nih lu tonton lagi nih untuk 5 tahun ke depan, ya kan? Kira-kira apa sih yang ada di benak seorang Ferdi kalau nonton ini lagi tapi di waktu yang 5 tahun yang akan datang? Apa yang ada dipikirkan oleh seorang Ferdi? Saya dulu pernah seaktif itu melakukan kegiatan pemuda. Seperti itu yang dipikirkan seorang Iya. Ferdi ya. Ternyata nggak nyangka ya 5 tahun yang lalu saya bisa berbicara seperti itu dengan menggunakan selempang yang mungkin dapat membanggakan orang tua dan juga Betul. Provinsi Lampung seperti itu ya. Oke. Ferdi, itu dia pertanyaan yang terakhir kita di episode ke-7 kali ini. By the way, terima kasih sekali sudah hadir di podcast kita di Halo Lampung, Radar Lampung TV. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan seorang Ferdi, Putra Pariwisata Lampung 2022 yang akan mewakili Lampung ke tingkat nasional di Putra Pariwisata Indonesia 2023. Ada yang ingin disampaikan, Ferdi? Silakan. Halo Sobat Halo Lampung, saya Ferdi. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Saya sebagai perwakilan Lampung di pemilihan Putra Pariwisata Indonesia nantinya di bulan Februari. Jangan lupa untuk dukung saya dan juga berikan support sebanyak-banyaknya bagi kalian sebagai warga Lampung. Terima kasih. Oke, terima kasih Ferdi ya sudah hadir sekali lagi di podcast kita. Semoga Ferdi bisa menyiapkan segala-galanya untuk menuju ke nasional nanti di tingkat nasional di bulan Februari mendatang. Tidak ada kekurangan, tidak ada yang terlupakan, bahkan benar-benar sudah siap dari segi mental, dari segi kesiapan apapun yang harus dibawa dari Lampung menuju ke Bali nanti sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Lagi-lagi bukan menjadi yang diraih pemenang tapi menampilkan yang terbaik sehingga mendapatkan hasil yang baik juga pastinya ya. Dan pastinya harus menyiapkan mental nih, mental juara, mental kalau memang belum rezekinya ya, bukan tidak menang tapi memang mungkin belum rezekinya. Sekali lagi terima kasih Ferdi Arianto sudah hadir selaku Putra Pariwisata Lampung 2022 di episode ke-7 kali ini. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di episode ke-7 kali ini di program podcast Halo Lampung yang nantinya akan hadir di
ditayangkan di channel Radar Lampung TV setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam. Dan juga akan kita tampilkan di kanal YouTube Radar Lampung TV. Untuk itu jangan lupa di-share, di-like, di-komen, dan juga tentunya berikan gift-gift yang menarik untuk di podcast kita ya di kanal YouTube Radar Lampung TV. Semoga nantinya kru kita semakin semangat membuat program ini lebih baik lagi dan mengundang orang-orang yang menginspiratif untuk para penonton kita yang ada di channel TV ataupun juga di kanal YouTube Radar Lampung TV. Akhirnya saya Imron Parasoran serta kru yang bertugas di program Halo Lampung ya di podcast kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.